Bab 082 34. Ali kaget. Loh, siapa yang sakit? Anaknya Mbak Zaida masih dirawat di rumah sakit karena jatuh di sekolahnya, jadi maaf mungkin lain kali aku baru bisa ikut. Ali mengangguk. Wah, kasihan banget. Valeri sendiri tampak khawatir. Hafiz, apa saya boleh ikut jenguk keponakan kamu di rumah sakit? Kebetulan jadwal saya kosong setelah ini. Kamu tadi kesini naik apa? Saya naik taksi, Mbak, jawab Hafiz. Nah, sekalian aja. Saya bawa mobil soalnya. Hafiz bimbang mendengar permintaan Valeri. Apa nggak ngerepotin, Mbak? Valeri menggeleng. Ngerepotin gimana? Enggak lah. Kamu santai aja. Jadi, saya boleh ikut, kan? Hafiz menatap Valeri dan kelihatannya wanita itu benar-benar ingin ikut menjenguk. Mungkin karena sudah lama juga Valeri tidak bertemu dengan Zaida, sekalian saja mumpung ada waktu kosong. Ya sudah Mbak, mari. Terima kasih sudah kasih saya tumpangan juga. Valeri mengibaskan telapak tangannya. Nggak usah sungkan gitu. Santai aja. Nanti mampir ke toko buah dulu ya, mau beli parcel. Hafiz menurut saja. Mereka berdua pun pamitan kepada Ali. Sebenarnya, Ali juga ingin menjenguk, tetapi ia masih sibuk jadi ia titip salam saja untuk Zaida dan juga keponakannya Hafiz. Sebelum ke rumah sakit, Valeri mampir ke toko buah untuk membeli parcel. Hafiz juga meminta untuk berhenti di sebuah rumah makan untuk membeli makan siang karena tadi sudah berjanji kepada Zaida akan membawakan makan siang juga saat kembali ke rumah sakit. Sementara itu di ruang rawat inapnya, Perwira yang harus minum obat menangis karena tidak mau. Ada beberapa obat pil yang harus ditelan tetapi Perwira tidak bisa, jadi Zaida menggerusnya dan melarutkan obat tersebut dengan air. Perwira merengek terus-terusan karena katanya pahit dan tidak enak. Zaida sampai kewalahan menghadapi anaknya yang tantrum hanya karena obat. Ayo dong, sayang. Obatnya cuma pahit sedikit kok. Langsung ditelan aja, nanti terus minum air yang banyak, ya. Perwira menggeleng dan menutup mulutnya rapat-rapat. Enggak mau. Enggak enak. Obatnya pahit. Perwira berteriak-teriak dan menendang-nendangkan kakinya di atas ranjang. Zaida menghela napas panjang melihat tingkah anaknya. Perwira, nanti kalau nggak minum obat kamu pusing terus loh, terus nggak bisa ke sekolah lagi, jadi nggak bisa main sama teman-teman juga. Memangnya mau gitu? Perwira malah semakin heboh menangis. Om Hafiz. Om Hafiz. Mana Om Hafiz? 35. Zaida meletakkan kembali obat Perwira dan memeluk anaknya. Zaida mengusap-usap punggung Perwira dan menenangkannya. Om Hafiz masih di jalan, sebentar lagi datang kok. Makanya, Perwira minum obat ya, sayang. Biar cepat sembuh dan bisa main sama Om Hafiz. Perwira tetap keras kepala dan tidak mau. Zaida frustrasi, jadi akhirnya ia menunggu Hafiz datang. Untungnya, Hafiz datang tak lama setelahnya. Assalamualaikum. Loh, Perwira kok nangis? Zaida menoleh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah akhirnya kamu sampai juga, Fiz. Hafiz mendekati Perwira dan benar saja, bocah itu langsung menarik lengan Hafiz sambil menangis. Om Hafiz. Hafiz memeluk Perwira dan berangsur-angsur tangisan Perwira berhenti. Bocah kecil itu masih terisak meski rengekannya sudah berhenti. Ia mungkin sangat merindukan papanya sampai tidak bisa lepas dari Hafiz. Karena tidak ada papanya, ia berusaha mencari perhatian dari omnya. Hafiz menatap Zaida. Perwira kenapa nangis, Mbak? Sampai sesak gitu kayaknya. Zaida menghela napas panjang. Dia nggak mau minum obat, Fiz. Dari tadi udah Mbak bujuk pelan-pelan tetap nggak mau, katanya obat pahit dan nggak enak. Coba Hafiz yang minumkan obatnya, Mbak.
Zaida mengangguk. Hafiz menatap perwira yang wajahnya masih merah dan basah karena menangis terus-terusan. Ia mengusap kepala bocah itu dengan lembut. Perwira, minum obat dulu ya. Sama Om Hafiz. Perwira lagi-lagi menutup mulutnya. Enggak. Obatnya enggak enak, pahit. Enggak kok. Kalau langsung ditelan pahitnya bentar aja. Mau ya? Kalau sakit terus nanti nggak bisa jalan-jalan sama Om Hafiz loh. Perwira kelihatan berkonflik dengan batinnya sendiri. Akhirnya ia pun mengangguk meski wajahnya tampak sekali kalau tidak ikhlas. Hafiz meminumkan obat yang sudah digerus dan diseduh air itu. Perwira langsung menelannya dalam sekali teguk dan Hafiz sigap memberikan air minum. Perwira masih kelihatan tersiksa karena rasa pahit obat sampai air matanya keluar lagi. Hafiz bertepuk tangan bangga. Hebat banget, Perwira. Gini dong, baru namanya keponakan Om Hafiz. Calon tentara Allah. Setelah masalah obat Perwira selesai, Hafiz memberikan bungkusan plastik kepada Zaida berisi nasi kotak yang ia beli saat mampir ke rumah makan tadi. Oh iya Mbak Zaida, aku ada kejutan buat Mbak. Zaida yang baru saja meletakkan nasi kotak itu ke meja mengernyit bingung. Kejutan apa, Fiz? 36. Hafiz tersenyum penuh arti. Sebentar ya Mbak. Lalu Hafiz keluar dari ruangan Perwira dan memanggil Valeri yang sejak tadi duduk di kursi tunggu luar. Valeri pun masuk bersama dengan Hafiz. Zaida yang awalnya duduk langsung berdiri karena terkejut. Halo, Bu Zaida, sapa Valeri. Zaida membelalak. Valeri. Zaida dan Valeri sama-sama senang bertemu satu sama lain, apalagi mereka sudah lost kontak lumayan lama. Keduanya langsung berpelukan sampai cium pipi kanan dan kiri. Hafiz memandangi Zaida dan Valeri yang begitu akrab. Mereka langsung bertanya kabar dan lain-lain. Melihat Zaida tampak lebih cerah daripada sebelumnya membuat Hafiz lega. Sepertinya memang keputusan yang bagus membawa Valeri ikut serta ke rumah sakit. Selesai temu kangen, Valeri menatap Perwira. Ini anaknya Bu Zaida ya? Wah udah gede, dulu terakhir ketemu masih kayak buntelan sekarang udah gemes aja. Valeri mendekati Perwira dan menyentuh pipinya dengan gemas. Perwira memandangi Valeri dengan ekspresi bingung tetapi ia juga tidak takut atau melawan kepada Valeri. Ih, masih gemes aja bayi aku. Udah gede lagi. Kamu pasti lupa ya sama tante. Kenalan dulu yuk, soalnya dulu kamu masih bayi sih. Zaida mendekati Perwira. Salim dulu sama tante Valeri, nak. Perwira langsung menurut dan mencium tangan Valeri. Hal itu tentu saja membuat Valeri semakin gemas luar biasa. Setelah itu, Perwira sibuk menempel dengan Hafiz. Valeri dan Zaida pun mengobrol. Zaida mengungkapkan kekagumannya kepada Valeri yang karirnya melejit luar biasa. Mereka menceritakan banyak hal, apalagi sudah lama tidak bertemu. Sampai kemudian, Zaida penasaran dengan sesuatu. Selama karir Valeri naik drastis, wanita itu sama sekali tidak pernah terkena skandal atau rumor dating dengan siapapun. Atau mungkin, Valeri sebenarnya sudah memiliki kekasih tetapi mereka memutuskan untuk privat saja. Oh, iya Valeri, biasanya aktris atau aktor kalau lagi naik daun, kan ada aja gosipnya, tapi kok saya nggak pernah dengar kabar kamu dating dengan seseorang gitu, hehe. Valeri tertawa. Ya memang saya nggak pernah punya hubungan sama siapa-siapa, Bu Zaida. Oh, ya, mana mungkin. Pasti ada aktor tampan yang naksir kamu, Val. Masa cantik begini nggak ada yang lirik. Rugi dong. Haha, saya nggak kepikiran untuk menikah lagi, Bu Zaida. Saya udah nyaman hidup sendiri. Zaida langsung muram.
Rupanya Dirga masih menjadi trauma mendalam terhadap Valeri meskipun beberapa tahun sudah berlalu. Kamu masih takut memulai, iya? Tanya Zaida. Valeri mengangguk. Zaida benar-benar kasihan melihat Valeri seperti itu. Hanya karena satu laki-laki brengsek, Valeri jadi 37. Benar-benar tidak mau membuka hatinya lagi. Ketika sedang asyik mengobrol itu, ponsel Valeri tiba-tiba bergetar. Ada panggilan dari seseorang. Bu Zaida, sebentar ada telepon. Zaida mengiyakan. Valeri pun berdiri dan berniat keluar dari ruangan perwira, tetapi ia juga sudah menerima panggilan tersebut. Saat sampai pintu ruang rawat inap itu, Valeri baru bicara dengan seseorang di seberang panggilan. Halo? Oh hai Robert. Suara Valeri tertelan oleh pintu ruang rawat yang tertutup saat wanita itu keluar. Sementara Hafiz, ia refleks langsung menoleh ketika mendengar Valeri tiba-tiba menyebut nama seorang lelaki. 38. Valeri duduk di kursi tunggu yang ada di depan ruang rawat perwira. Di sana, ia mengobrol dengan Robert melalui panggilan tersebut. Hai, Kuoremio. Aku dalam perjalanan ke Indonesia, nih. Valeri kaget. Are you serious? Jangan bercanda. Hahaha, mana mungkin aku bercanda. Tentu saja aku serius. Bagaimana? Kamu senang, kan? Pasti sekarang lagi menungguku. Valeri tertawa. Nah, aku hanya terkejut. Kamu jarang menghubungiku setelah aku kembali ke Indonesia, kita hanya berkabar sesekali dan itu pun kebanyakan melalui pesan singkat saja. Lalu, tiba-tiba sekarang kamu bilang mau ke Indonesia. Wajar kalau aku kaget, kan? Terdengar suara kekahan Robert dari seberang panggilan. Surprise. I really miss you, Kuoremio. Valeri memutar bola matanya. Stop memanggilku begitu. Astaga. Robert tertawa. Why? It's cute. Valeri menghela napas panjang. Robert Gregorio Zagami adalah teman dekat Valeri ketika di Italia. Dia juga yang banyak membantu Valeri beradaptasi dengan lingkungan baru selama berada di sana. Robert adalah tipikal pria yang agak flirty dan sejak berada di Italia dia selalu saja memanggil Valeri dengan sebutan, Kuoremio, atau hatiku, seolah-olah mereka ada hubungan khusus. Awalnya, Valeri sering protes dengan panggilan tersebut. Hal itu menciptakan banyak kesalahpahaman saat di sana, seperti misalnya orang lain mengira bahwa Valeri adalah kekasih Robert. Namun, pria itu malah santai saja jadi lama-lama Valeri pun menganggap panggilan tersebut hanya sebagai keisengan Robert saja. Bukan sesuatu yang serius. Hello. Valeri tersadar saat melamun. Ah. Ya. Apa sinyalnya sulit? Suaramu tiba-tiba menghilang, tanya Robert. No, it's okay. Well, jadi kamu beneran mau datang ke Indonesia? Ada keperluan apa sampai jauh-jauh kemari? Yup, aku sudah di bandara sekarang. Siap untuk terbang. Soal ada kepentingan apa aku ke Indonesia, tentu saja untuk menemuimu, Kuoremio. Valeri menghela napas panjang. Nah, aku bertanya serius, Robert. Mana mungkin kau jauh-jauh terbang dari Italia ke Indonesia hanya untuk menemuiku? Robert tertawa pelan. Tapi itu kenyataannya kok. Aku memang benar-benar ingin bertemu denganmu, tapi sekalian liburan dan ada kontrak kerja juga di Indonesia. Kontrak kerja. Wow. 39. Yup, makanya aku sangat menantikan kedatanganku ke Indonesia. Aku benar-benar merindukanmu. Valeri geleng-geleng kepala. Whatever. Ya sudahlah. Kalau memang kamu mau terbang. Take care. Oke, Kuoremio. Bye-bye. Panggilan pun berakhir. Valeri menyimpan ponselnya kembali.
Ia bingung harus merasa senang atau kesal. Senang, sebab Robert adalah teman dekatnya. Mereka sudah agak lama tidak pernah bertemu setelah Valerie kembali ke Indonesia, tetapi kesal pula karena Robert mengabarinya mendadak. Valerie jadi kaget karena informasi tiba-tiba tersebut. Setelah mengobrol dengan Robert, Valerie kembali masuk ke ruang rawat perwira. Di sana, rupanya Valerie diperhatikan oleh Zaida dan Hafiz. "Kenapa, Val? Ekspresi kamu kayak bingung begitu?" tanya Zaida. Valerie menggaruk tengkuknya dan tersenyum tipis. "Oh itu, teman saya dari Italia mau datang tapi ngabarinnya dadakan Bu Zaida. Agak syok aja sih. Robert," tebak Zaida. Valerie mengerjap. Zaida tersenyum geli. "Maaf, tadi saya dengar kamu nyebut namanya sebelum keluar. Itu benar teman kamu?" Valerie mengernyit. "Iya. Memangnya kenapa, Bu Zaida?" "Oh, saya kira pacar. Sampai jauh-jauh terbang dari Italia ke Indonesia loh," goda Zaida. Valerie menggeleng. "Mana ada. Dia ke Indonesia juga karena ada kontrak kerja kok, Bu Zaida, jadi ya nggak sepenuhnya mau menemui saya. Tapi intinya tetap mau menemui kamu, kan?" "Iya sih." Zaida terus menggoda Valerie, membuat wanita itu jadi salah tingkah sendiri. Tidak ada apa-apa antara dirinya dengan Robert, tetapi jika digoda terus jelas saja Valerie menjadi grogi. Sementara Hafiz, sejak tadi ia hanya diam mendengarkan godaan Zaida kepada Valerie. Nama Robert menjadi terngiang-ngiang di telinganya. Entah mengapa, ada perasaan tidak nyaman di dada Hafiz ketika mendengar Valerie membicarakan pria asing itu. Akhirnya, Hafiz jadi melamun sendiri dengan raut muram. "Om Hafiz kenapa manyun?" tanya perwira tiba-tiba. Hafiz kaget, apalagi Zaida dan Valerie juga refleks langsung menoleh kepadanya gara-gara pertanyaan spontan perwira itu. Hafiz pun buru-buru mengulas senyum. Ia tidak mau membuat suasana menjadi tidak enak gara-gara dirinya. Tiba-tiba, Valerie mengeluarkan ponselnya lagi. "Oh iya Bu Zaida, mau lihat hasil trial photoshoot tadi. Pak Ali mengirimkan saya salah satu foto yang ada Hafiznya." Zaida berbinar-binar. "Wah, mau." 40. Valerie menunjukkan sebuah foto di mana Hafiz dan Valerie berada dalam satu frame. Mereka berdua menggunakan pakaian muslim keluaran terbaru brand milik Ali. "Meskipun newbie tapi performa Hafiz sangat bagus loh, Bu Zaida. Bahkan Pak Ali saja memuji terus. Saya sudah agak lama bekerja dengan Pak Ali, meskipun mukanya seperti orang yang ramah, tapi kalau ada yang tidak sesuai ekspektasi biasanya kritik yang diberikan agak tajam, tapi Hafiz hanya diberi kritik sedikit di masalah pose dan juga senyumnya saja yang masih tegang dan kaku. Selebihnya, bagus." Zaida tampak bahagia mendengar hal itu. "Alhamdulillah, Mbak ikut senang dengar itu, Hafiz. Kalau diseriusin, siapa tahu bisa jadi karir kamu ke depannya." Hafiz tersenyum malu. "Nggak semudah itu, Mbak. Hafiz bisa terlibat hanya karena ada orang dalam, karena Hafiz temenan sama Ali. Meskipun jalur orang dalam kalau memang ada skill yang nggak masalah Fiz," sahut Valerie. "Lagian, saya dengar kamu ditawarin Pak Ali, kan, bukan kamu yang minta dipekerjakan sama beliau?" Hafiz mengangguk. "Iya, Mbak." "Nah, berarti ya nggak ada yang salah dong." Mereka pun lanjut mengobrol. Namun, berhubung suasana Hafiz masih agak buruk, ia fokus menemani perwira saja dengan beberapa main-mainnya. Valerie cukup lama berada di rumah sakit. Berhubung ia dan Zaida memang sudah sangat lama juga tidak bertemu jadi obrolan mereka jadi merembet kemana-mana. Lebih dari 1 jam ia di sana dan akhirnya ia pun pamit. Apalagi perwira juga kelihatan sudah mengantuk.
Valeri tidak mau mengganggu bocah yang sedang sakit itu. Bu Zaida, saya pamit dulu ya. Semoga perwira cepat sembuh. Zaida mengangguk. Ia dan Valeri berpelukan. Lalu, Valeri pun menghampiri perwira yang sudah berbaring dengan kelopak mata hampir menutup karena sudah mengantuk berat. Perwira, Tante Valeri pulang dulu ya. Semoga cepat sembuh biar bisa main lagi, ucapnya sambil mengelus puncak kepala bocah itu. Afis, tolong kamu antar Valeri ke depan ya, pinta Zaida. Valeri langsung menyela. Saya keluar sendiri nggak apa-apa kok, Bu Zaida. Hafiz mungkin juga capek. Saya nggak capek, Mbak Valeri, sahut Hafiz.